Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah masuk ke pertemuan 13. Kali ini kita masuk ke teori perdagangan internasional. Oke, untuk teman-teman yang ngerasa udah suka ngecek-ngecek produk tuh, made in China, made in Vietnam misalnya, atau made in Dubai, produk-produk yang kita buat, apa sih, produk-produk yang kita pakai atau kita makan, itu kan kadang-kadang dari luar negeri gitu ya, nggak cuma dari dalam negeri aja. Bahkan kalau misalkan kita keluar negeri pun kadang kita nemuin produk yang made in Indonesia ternyata. Oke, jadi sebenarnya perdagangan internasional itu nggak sebatas urusan perusahaan-perusahaan besar aja, nggak sekedar urusan pemerintah aja, tapi juga kita, udah berperan di dalamnya gitu, kayak misalkan membeli produk yang impor gitu ya, atau menjual barang, menjual ekspor ke luar negeri gitu. Jadi ini sangat dekat kaitannya dengan kehidupan kita saat ini, gitu. Oke, terkait materi yang hari ini kita akan bahas, kita mulai dari pengertian perdagangan internasional, dampak, manfaat dan dampak perdagangan internasional, teori klasik, teori modern, terus hambatan perdagangan internasional, ada peran organisasi internasional juga sama organisasi ekonomi yang regional. Terus ada neraca perdagangan dan dampaknya terhadap perekonomian dan perdagangan bebas versus proteksionisme. Oke, sebenarnya ngapain sih anak manajemen belajar perdagangan internasional? Kita tuh sebenarnya nggak sesimpel, cuma, "Apa sih perdagangan internasional itu?" Gitu ya. Kita tuh pengen tahu gimana sih dampak kalau misalkan kita nanti berperan sebagai manajer, berperan sebagai pengusaha gitu ya, kira-kira kita lebih untung ekspor kah, impor kah gitu ya, untuk bahan baku yang produk yang kita jual, misalnya mending ekspor atau impor ya, gitu. Terus, lebih untung ekspor dari negara mana nih? Atau lebih untung impor dari negara mana nih? Atau lebih untung ekspor ke negara mana nih yang emang ngasih benefit terbesar untuk kita, gitu. Oke, kita masuk ke, eee, diskusi simpel terkait perdagangan internasional, apa sih itu? Oke, perdagangan internasional kalau misalkan secara materi gitu, secara teori gitu ya. Artinya apa? Jadi kegiatan tukar-menukar barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pokoknya perdagangan antar negara intinya ya. Gitu, baik, oleh individu maupun individu perusahaan dan lain sebagainya gitu. Bentuknya apa? Bisa ekspor, bisa impor. Kalau ekspor itu kan kita menjual barang ke luar negeri. Kalau impor ini membeli barang dari luar negeri. Kenapa sih perdagangan internasional bisa terjadi? Sebenarnya ada banyak hal, tapi saya rangkum di sini ada 4. Yang pertama, perbedaan SDA dan iklim. SDA itu sumber daya alam ya. Jadi kayak misalnya sesimpel di Amerika gitu ya, kalau kita ke Amerika susah banget nih dapetin tumbuhan tropis gitu ya, jadi harga-harga kayak buah-buahan atau sayuran tropis tuh di sana mahal banget gitu. Iklim juga beda gitu kan, mungkin ada beberapa tumbuhan yang nggak bisa atau beberapa hewan yang nggak bisa hidup di negara lain gitu, tapi kita pengen nih, nyobain atau merasakan makanan tersebut atau misalkan jenis tersebut gitu. Itu banyak, macamnya. Terus perbedaan biaya produksi, misalnya biaya produksi di Amerika, wah ternyata lebih mahal ya dibandingkan dengan di China gitu. Terus perbedaan SDM dan keahlian, dan kita nggak pungkiri juga bahwa sumber daya manusia itu kan sangat beraneka macam ya. Dan ada juga misalkan nih negara terkenal dengan, oh di sini tempatnya banyak orang yang, jago misalkan jago IT di negara ini gitu ya. Terus biayanya juga murah gitu dan lain sebagainya. Jadi kita ya berusahalah menekan kalau misalkan kita sebagai pengusaha ya, kita berusaha menekan biaya produksi kita biar kita lebih efisien gitu ya. Misalnya kita pengen outsource atau memperkerjakan pihak luar ke dalam company kita. Ya udah nih misalkan kita pengen misalkan kontak centernya atau misalnya bagian IT-nya kita pengen outsource, misalkan outsource dari India gitu. Tapi
ya perusahaannya di sini, mereka bagian IT-nya aja gitu, misal. Terus ada juga memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan gitu ya, misalkan ya banyak sih ya, mungkin kita nggak bisa sekarang kan kita masih impor migas ya, masih banyak impor migas. Karena kebutuhan dalam negeri itu belum mampu memenuhi, pasar di Indonesia itu belum mampu dipenuhi oleh, eee, apa sih, sumber daya yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita masih perlu impor untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu. Oke, kita masuk lagi manfaatnya. Ini mirip-mirip sama yang ini ya, sebenarnya kenapa terjadi gitu ya. Ini alasan kenapa terjadi, kalau ini manfaatnya. Ini perpanjangan gitu ya. Oke, yang pertama ini sumber devisa. Jelas banget kalau ekspor itu mendapatkan devisa bagi negara, karena kan kalau kita ekspor pembayaran kan biasanya pakai dolar gitu ya. Nah dolar, itu kalau misalkan masuk ke nanti dikumpulkan sama BI gitu ya, hasil-hasil penukarannya, ya nanti itu untuk cadangan devisa negara gitu ya. Yang kedua, ini ada variasi barang. Jadi awalnya mungkin kita negara tropis aja, jadi barangnya ya cuma itu-itu aja gitu, nggak ada stroberi stroberi yang gede tuh kayak stroberi Korea gitu ya. Wah jadi ternyata stroberi itu banyak macam ya, ada stroberi Korea yang gede-gede gitu ya, ada yang warna putih, merah, dan lain sebagainya. Gitu, jadi kita tahu, barang tuh macem-macem banget gitu. Yang ketiga, ini ada efisiensi dan spesialisasi. Ini negara fokus pada produk yang paling efisien gitu. Jadi ya udah kita fokus sama produk yang kita bisa jual lebih, ekspor lebih, produksi lebih gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita nggak bisa mencukupi, ya udah kita impor gitu. Yang keempat, ini ada transfer teknologi. Nggak dipungkiri juga bahwa dengan adanya perdagangan internasional ini, kita jadi lebih melek teknologi gitu ya. Ini kan rata-rata, device itu dari luar negeri gitu ya. Kita jadi tahu ada, oh ternyata bisa ya ada, teknologi laptop, ada teknologi handphone. Ini seperti kita jadi bisa misalkan keluarga kita ada yang di luar negeri, kita bisa jadi kontakkan nih sama mereka gitu ya. Bisa mempererat hubungan yang jauh gitu ya, ternyata bisa gitu. Yang kelima, ini ada perluasan pasar. Mungkin awalnya pasar kita cuma di Indo aja, ternyata bisa loh ekspor gitu ya. Misalkan, oh bisa nih ekspor, ternyata kebutuhan di Malaysia juga mirip sama kebutuhan di Indonesia. Jadi kita bisa ekspor ke sana dan kebetulan pasarnya juga ada. Nah gitu. Jadi pasarnya nggak mandek di Indonesia aja, tapi bisa juga ke berbagai negara gitu. Yang keenam, ini mendorong pertumbuhan gitu, jelas ya ini karena ini kan kalau misalkan kita ekspor barang terutama ya, ini kan bakal menggerakkan produksi dan menciptakan lapangan kerja gitu ya. Kalau misalkan udah kayak gini jadinya pertumbuhan Indonesia itu bakal semakin meningkat gitu ya, terutama kalau misalkan, eee, akses perdagangan internasional ini dimanfaatkan banget sama perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Jadi, ngeceknya di mana nih pertumbuhan, ngecek aja PDB dari tahun ke tahun gitu ya, ada pertumbuhan atau enggak, bahkan kalau kita pengen ngecek pertumbuhan Indonesia itu bisa dicek datanya di BPS gitu. Next, ini dampak perdagangan internasional, tentu aja ada yang positif, ada yang negatif juga. Kalau yang positif, ini kayak tadi ya, meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan dan industrialisasi, gitu. Jadi, karena kan orang-orang itu berupaya, gimana nih caranya biar gue produksi lebih efisien gitu ya. Makanya ya, ternyata bisa ya lebih murah pakai mesin misalnya dan lain sebagainya. Yang ketiga, harga barang itu jauh lebih murah dan kompetitif gitu. Mungkin, dari bahan bakunya di luar negeri lebih murah atau misalnya, eee biaya jasanya lebih murah gitu dan lain sebagainya. Yang terakhir ini mempererat, kerjasama antar negara. Jadi misalnya, ya udah saling ekspor impor aja gitu antar negara gitu. Tapi dampak negatifnya apa sih? Pasti ada dampak negatifnya teman-teman. Yang pertama, industri lokal kalah bersaing dengan impor. Terutama kalau misalkan industri lokalnya itu masih didominasi oleh UMKM yang belum, sekuat industri yang
ah, besar gitu ya, perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi bisa kalah saing nih, ada, potensi kalah saing sama pasar impor gitu. Apalagi kalau misalkan Indonesia nggak ngeprotek nih industri-industri yang ada di dalam pemerintah Indonesia nggak ngeprotek industri dalam negeri gitu. Yang ketiga, ketergantungan pada produk dan pasar asing. Ini bisa aja terjadi misalkan udah Apple fanboy atau, Apple fanboy gitu ya, fangirl atau fanboy gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi tergantung nih, tergantungan sama produk dalam negeri, sedangkan kayak produk dalam negeri dilihatnya kayak sebelah mata, itu bisa jadi. Bisa aja gitu ya. Yang ketiga, kelangkaan bila ekspor berlebihan. Ini masalah banget ya, kadang kan kalau kita ekspor, biasanya itu kan apa nih namanya, harga barangnya itu bakal jadi lebih tinggi gitu, lebih untung apalagi di saat ini di mana, rupiahnya ya nggak baik-baik juga gitu ya. Jadi kan orang luar negerinya nganggep produk kita murah, sedangkan kita nganggep, "Oh gue untung banget nih sekarang ekspor," gitu ya, rupiahnya lagi turun gitu. Apabila kayak gitu terus-menerus, terus juga dia, "Ah ya udahlah ekspor aja." Dan apabila semua perusahaan berpikir demikian, maka pasokan bahan baku di dalam negeri malah makin kecil gitu ya. Misalnya, gula di luar negeri, orang-orang penjual apa sih, perusahaan gula di Indonesia berbondong-bondong ekspor ke luar negeri. Jadinya apa? Jadinya pasokan dalam negerinya kurang. Kalau misalkan pasokan dalam negerinya kurang jadi apa? Jadi harganya meningkat dan kelangkaan dan harganya meningkat di dalam negeri, gitu. Yang keempat, ini rentan terhadap gejolak ekonomi global, kayak misalnya kemarin ada perang yang mempengaruhi Selat Hormuz, itu kan berpengaruh banget nih sama perekonomian Indonesia gitu. Next juga ini kita masuk ke teori klasik terkait perdagangan internasional. Jadi di sini ada teorinya dari Adam Smith sama David Ricardo. Jadi menjelaskan hubungan dasar keuntungan dari perdagangan antar negara. Itu. Oke, kita mulai dari Adam Smith. Ini tahun 1776, jadi beliau itu bikin buku, judulnya itu The Wealth of Nations. Nah, jadi menurut beliau, negara itu sebaiknya berspesialisasi nih, memproduksi barang yang dapat dihasilkan lebih efisien gitu ya, dibandingkan negara lain. Efisien tuh apanya gitu ya, terkait biaya, misalkan lebih murah, tenaga kerja lebih sedikit, atau tenaga kerja biar lebih murah, lain sebagainya. Lalu menukarnya melalui perdagangan, gitu. Jadi, kuncinya apa kalau misalkan di teori Adam Smith? Ada 3. Yang pertama, keunggulan absolut. Jadi negara itu unggul kalau misalkan produktivitasnya itu lebih tinggi secara mutlak, atau dia mengeluarkan biaya lebih efisien dibandingkan negara lain, gitu. Yang kedua, spesialisasi penuh, fokus sama produk yang paling efisien diproduksi. Yang ketiga, ini ada saling menukar. Jadi kalau dua negara itu memperoleh keuntungan dengan cara saling tukar-menukar gitu. Misalkan gue lebih untung di, lebih efisien produksi gula. Misalkan negara tetangga si B ini lebih, efisien di produksi kopi misalnya. Kita bisa barter nih gitu. Oke, ini contoh numeriknya, biasa ada di dalam buku buku ekonomi makro. Jadi ini dalam angka ya, keuntungan absolut. Misal di sini ada Indonesia sama Vietnam. Nah, Indonesia ini adalah angka-angka dari output per pekerja per hari, gitu ya. Asumsinya tenaga kerja itu sama. Misalkan tenaga kerja ya sama-sama gitu ya angkanya dan ininya. Oke, kita mulai dari Indonesia. Indonesia itu produksi kopi hariannya per orang bisa menghasilkan 6 kilo kopi gitu hariannya. Sedangkan kalau kain cuma 2 meter. Kita lihat nih, Vietnam. Vietnam ternyata produksi kopi 3, terus kain sedangkan bisa 8 meter gitu ya. Oke, dari sini kita tahu yang di-highlight hijau sama di-highlight orange, kita tahu di Indonesia itu lebih unggul dia produksi kopi deh ya. Karena
ininya angkanya 6 nih, dibandingkan sama Vietnam itu kan jauh lebih tinggi gitu ya, dan dibandingkan sama dia sendiri, ini emang jauh lebih tinggi dia gitu ya. Terus ini sedangkan si Vietnam itu lebih bagus untuk, memproduksi kain karena dia jauh lebih bisa produksi kain dibandingkan sama kopi gitu ya. Ini kainnya 8, sedangkan kopinya 2 kilo aja. Jadi, ya udah masing-masing, berspesialisasi pada keunggulan mutlaknya menurut si Adam Smith gitu ya. Jadi Indonesia spesialisasi kopi, Vietnam spesialisasi kain, terus setelah menukar, total produksi dan konsumsi kedua negara bakal meningkat. Ini menurut Adam Smith. Tapi masalah muncul nih teman-teman. Masalahnya, ini kan dalam teori ya, sedangkan dalam dunia nyata, gimana kalau misalkan satu negara ini lebih unggul dalam semua produk gitu ya, misalnya Indonesia unggul di keduanya nih, itu gimana gitu ya, kan nggak bisa. Kalau misalkan, menurut Adam Smith, ya lu nggak bisa dagang gitu ya, maksudnya ya sulit nih perdagangan terjadi karena dia untung di semuanya kan, maksudnya unggul di, berbagai produk kan, gitu. Jadinya apakah negara lain nggak bisa berdagang gitu ya? Jawaban pertanyaan ini bakal dijelaskan sama ekonom selanjutnya, namanya adalah David Ricardo. Oke, ini masuk ke teori keunggulan komparatif by David Ricardo. Ini di tahun 1817, jadi beliau ini, menjawab keresahan dari teori Adam Smith yang tadi, gitu. Jadi menurut David Ricardo, perdagangan bakal tetap menguntungkan meski satu negara unggul mutlak di semua barang. Gimana caranya tuh? Oke, kuncinya setiap negara itu berspesialisasi pada barang dengan biaya peluang itu paling rendah. Oke, biaya peluang apa sih? Biaya peluang itu biaya atau opportunity cost gitu ya. Jadi jumlah barang lain yang harus dikorbankan untuk memproduksi satu unit barang tertentu. Nanti kita bisa hitung barang-barang secara sederhana di slide selanjutnya. Oke, poin di sini adalah kita bandingin biaya relatif bukan biaya mutlaknya. Kalau biaya mutlak kan tadi di teori sebelumnya ya. Gitu. Terus di sini spesialisasi pada biaya peluang terendah. Oke, contoh numeriknya gini. Ini output per hari per kerja, Indonesia unggul mutlak nih di kedua produk. Misalnya produknya sama-sama kopi sama kain juga. Kita bandingin Indonesia sama Malaysia. Indonesia ternyata bisa produksi kopi 10 kilo per hari per pekerja gitu ya. Sedangkan kain cuma 4 meter. Tapi kita lihat Malaysia, oh ternyata Malaysia kalah di dua-duanya ya. Kalau misalkan kita ingat teori Adam Smith, ya ini perdagangan gimana terjadinya gitu ya. Karena kan nggak ada keunggulan mutlaknya. Sedangkan kalau di David Ricardo, coba nih kita cek dulu biaya peluangnya. Oke, ngukur biaya peluang itu gimana? Kita ngukur dulu, kalau misalkan ini biaya peluang kan ngitung kira-kira satu biji kopi itu bisa disamain sama misalkan satu orang nih Indonesia, dia bisa bikin kopi, bisa bikin kain. Nah, kalau misalkan bikin kopi, bikin 1 kilo kopi kira-kira mengorbankan berapa kain nih gitu ya. Nah, kira-kira sama dengan dia produksi berapa kain gitu. Oke, ngukurnya gimana? Ini tinggal 4 kain per meter dikali 10 yang ini dibagi ini gitu. Jadi 0,4 kalau kain, berarti dia 1 biji kopi. Kalau misalkan 1 kilo kopi, dia mengorbankan 0,4 kain. Sedangkan kalau misalkan 1 kain itu berapa kopi, 1 kain itu bisa mengorbankan 2,5 kopi. Dapat dari mana angka 2,5? Ini dapat dari 10 dibagi 4, 2,5. Sama aja yang bawah juga ngitungnya kayak gitu. Nah, setelah kita hitung, kita cek biaya peluang paling rendah gitu ya, di kain berapa ini ada 0,4, ada 0,5. Enggak, ini ada 0,4, ada 2,5, ini kan lebih rendah yang ini mouse-nya, 0,4 sama 0,5 ini kan lebih rendah yang 0,4 gitu. Sedangkan ini kita cek di kopi, di sini yang 1 kain sama dengan berapa kopi, ini lebih rendah yang si
Malaysia ternyata ya pas dihitung gitu. Jadi kalau Indonesia itu lebih, bagus, eee, jualan kopi karena biaya peluang itu lebih rendah gitu ya. Jadi 0,4 lebih kecil dari 0,5 sedangkan Malaysia itu produksi kain aja nih karena biaya peluang itu lebih rendah. Jadi 2,0 itu lebih rendah daripada 2,5 gitu. Jadi kita ngebandingin biaya peluangnya kalau di, David Ricardo. Next, ini masuk teori modern. Ngejawab apa sih yang menentukan pola perdagangan? Oke, kita masuk sini. Di sini ada contoh teori, sebenarnya teori modernnya banyak ya. Cuma yang di sini yang ditampilin 2 aja. Jadi yang pertama ini teori faktor produksi oleh Heiser-Ohlin gitu ya. Heiser-Ohlin dan Ohlin, jadi ini adalah ekonom dari Swedia. Jadi menurut mereka, suatu negara itu bakal mengekspor barang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut dan mengimpor barang yang membutuhkan faktor produksi yang relatif langka. Contohnya nih, ilustrasi di Indonesia. Ekspornya dia yang padat karya, misalnya tenaga kerja di Indonesia kan melimpah gitu ya, terus tekstil, garmen, alas kaki, produk pertanian itu melimpah, jadi kita ekspor gitu. Sedangkan impor itu yang padat modal, kayak contohnya modal teknologi kan lebih langka gitu ya, kayak misalkan mesin, elektronik, barang modal gitu. Jadi kita impor tersebut gitu, hal-hal tersebut, barang-barang tersebut. Oke, next. Ini tadi kan intinya kalau faktor produksi, ngecek nih kira-kira kita unggul di faktor produksi yang mana, ya udah kita ekspor itu. Sedangkan kita langka di mana, ya udah kita impor itu, gitu. Itu kata kuncinya. Oke, di sini teori permintaan timbal balik. Ini ada John Stuart Mill, jadi reciprocal demand. Jadi teori ini tuh lebih menjelaskan gimana sih harga atau terms of trade-nya itu terbentuk dalam perdagangan internasional. Jadi ini bisa dikatakan sebagai mirip-mirip sama David Ricardo ya, tapi, lebih fokus di nentuin harga sama terms of trade-nya tuh gimana gitu ya. Jadi term of trade itu kan artinya nilai tukar. Dan nilai tukar itu sesungguhnya ditentukan oleh kekuatan permintaan kedua negara terhadap satu sama lain gitu ya. Jadi ditentukan supply and demand-nya. Semakin besar permintaan suatu negara atas produk mitranya, semakin kurang menguntungkan nilai tukarnya. Oke, gimana cara menentukan nilai tukar? Yang pertama, keunggulan komparatif itu menentukan tentang nilai tukar yang mungkin. Yang kedua, permintaan timbal balik itu menentukan titik nilai tukar dalam rentang itu. Dan yang ketiga, nilai tukar lebih seimbang di saat ekspor itu sama dengan impor itu balance gitu ya. Jadi misalkan kita ekspor 10 miliar gitu, tapi dan kita impor juga 10 miliar gitu. Oke, next ini hambatan perdagangan. Udah masuk nih hambatannya. Ini ada tarif sama kuota. Kalau yang namanya tarif itu adalah pajak yang dikenakan atas barang impor gitu. Jadi setiap barang yang masuk nih dari luar negeri itu ada pajaknya teman-teman. Kayak misalnya sesimpel handphone teman-teman tuh yang dari luar negeri itu ada tarifnya gitu. Jadi berupa pajak yang dikenakan atas barang impor gitu ya. Jadi dampaknya apa aja? Jelas aja pasti bakal harga barang impor pasti bakal naik. Jadi daya saingnya bakal turun. Melindungi produsen dalam negeri. Yang ketiga, nambah pendapatan kas negara. Jadi kan pajak kan masuk ke kas negara gitu ya, dipergunakan lagi sama negara. Tapi resikonya apa? Konsumennya bisa bayar lebih mahal gitu. Terus ada lagi kuota. Kuota itu apa? Ini pembatasan jumlah atau volume barang impor. Jadi dibatasin nih, bahkan cuma boleh masuk sekian pieces atau sekian ribu pieces atau berapa gitu ya, itu ada pembatasannya, volume atau jumlah barang gitu. Yang pertama, ini membatasi kuantitas barang yang boleh masuk.
Yang kedua, ya ini untuk sebenarnya ya sama-sama untuk melindungi industri lokal dari banjir impor gitu. Dan yang ketiga, menjaga stabilan harga dalam negeri. Dan yang terakhir, resikonya apa? Itu kelangkaan dan harga bisa naik. Gitu, apalagi kalau misalkan kebutuhan dalam negeri belum mampu dipenuhi sama produsen lokal gitu ya. Jadi kita masih butuh nih. Tapi ternyata pemerintah ngadain kuota gitu ya untuk barang yang kita butuhin tersebut. Ya udah, jadinya kelangkaan dan harga bisa naik gitu. Ada lagi nih subsidi sama proteksionisme. Kalau subsidi ekspor, jadi pemerintah itu ngebantu biar produk-produk ekspor itu lebih murah gitu. Jadi yang pertama nurunin biaya ekspor jauh lebih kompetitif. Yang kedua, mendorong ekspor dan melindungi produsen. Yang ketiga, tapi itu kan posisinya kalau subsidi gitu ya. Kita ngasih bantuan ke produsen-produsen lokal yang ekspor gitu biar mereka lebih kompetitif. Tapi hal ini bakal membebani bentar ya, membebani anggaran negara gitu ya. Karena kan negara perlu ngasih uang lebih ke produsen-produsennya gitu ya. Terus sering dianggap juga sebagai persaingan tidak sehat atau WTO gitu. Lanjut, ini ada proteksionisme. Kalau proteksionisme itu kebijakan melindungi ekonomi dalam negeri dari persaingan asing. Contohnya menggabungkan, jadi proteksionisme ya digabungin nih kebijakan ekonomi dalam negerinya. Nggak cuma satu aja gitu ya. Misalkan kita tetapin tarif, tetapin kuota, sama subsidi, sama misalkan larangan gitu ya, larangan impor atau gitu. Terus tujuannya apa? Jelas aja ini melindungi industri muda dan lapangan pekerjaan, tapi risikonya apa? Yang pertama, jelas misalkan di luar negeri produknya lebih murah, jadi efisiensi bakal turun dan ada aksi balasan dari negara yang awalnya kita sering ekspor impor, tiba-tiba kita menerapkan menerapkan kuota gitu ya. Bisa aja negara itu ngebales gitu ya, atau jadi produk-produk kita kalau masuk ke mereka itu dikasih tarif yang tinggi gitu atau bahkan di stop gitu. Jadi memicu aksi balasan. Oke, ini kita masuk lagi. Ini ada organisasi internasional, ada WTO sama IMF. Kalau WTO itu apa? Ini World Trade Organization. Jadi dia mengatur dan menertibkan perdagangan dunia, terus mendorong penurunan tarif dan hambatan. Yang ketiga ini menjadi forum penyelesaian sengketa dagang. Jadi kalau misalkan ada sengketa-sengketa nih, dia penengahnya gitu. Contohnya Indonesia itu memenangkan sengketa WTO melawan Uni Eropa terkait biodiesel, baja nirkarat, sama produk sawit. Terus ada lagi lembaga namanya IMF, International Monetary Fund. Jadi menjaga stabilitas sistem moneter internasional. Terus dia juga membantu negara yang ngalamin krisis neraca pembayaran. Terus lagi dia memberi pinjaman dan pengawasan kebijakan ekonomi. Ini kan terkait organisasi internasional ya. Kita cek nih, kira-kira regionalnya ada gak sih? Ternyata ada nih di ASEAN gitu ya, berupa AFTA sama MEA. Kalau AFTA itu sebenarnya udah dari lama banget ya. Sedangkan kalau MEA ini baru aktifnya itu sekitar kalau nggak salah tahun 2016 gitu. Oke, kita mulai dari ASEAN dulu. ASEAN itu kan organisasi yang ada di negara Asia Tenggara ya. Association of Southeast Asian Nation. Jadi, kerjasama ekonomi di 10 negara Asia Tenggara. Jadi tujuannya apa? Memperkuat integrasi lewat MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN gitu ya. ASEAN jadi memperlancar arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Jadi ya mempermudah lah arus barangnya di antara negara-negara ASEAN itu. Terus untuk yang AFTA itu Free Trade Area, jadi kawasan bebas dagang antar negara ASEAN. Dan dia juga bakal menghapus atau menurunkan tarif di kawasan dan meningkatkan daya saing produk ASEAN di pasar global.
Oke, sekarang udah tahun 2026, kira-kira apa aja nih yang terjadi di perdagangan internasional Indonesia? Yang pertama, Indonesia itu gabung ke BRICS. Ini negara-negara ya. Saya agak lupa negara-negara itu apa aja. Bentar saya catat juga di sini. BRICS itu Brazil, Rusia, India, Cina, sama Afrika Selatan. Oke, Indonesia itu anggota baru sejak tahun lalu, Januari 2025, jadi membuka pasar ekspor baru ke negara-negara yang tadi disebutkan. Yang kedua, ada proses gabung CPT TPP dan OECD, jadi ikut blok dagang besar dunia, ini masih proses ya, targetnya tahun 2027. Terus ada perjanjian juga nih sama Uni Eropa. Jadi Indonesia Uni Eropa tahun lalu juga 2025, jadi tarif impor di kedua negara itu dihapus menuju nol gitu ya. Tarif impornya, jadi kalau mereka masuk ke kita, tarifnya itu hampir menuju nol, dan begitupun sebaliknya. Ada produk kita yang pengen dijual di mereka, tarifnya itu ya udah menuju nol juga gitu. Terus untuk yang tarif AS naik, proteksionisme. Kemarin kan sempat ada isu si Pak Presiden AS ini, Donald Trump, jadi dia mengadakan proteksionisme gitu. Jadi ya udah dia sempat naikin ke 32% tarifnya untuk negara-negara luar Amerika. Jadi dia pengen ngeprotek nih industri lokal di Amerika. Tapi Indonesia ngeliat ini, ya udah Indonesia nego nih. Gimana caranya? Nah, akhirnya sekarang di kisaran 19, kurang lebih 19% untuk barang-barang tertentu. Bahkan kalau nggak salah ada yang sampai 0% untuk barang-barang tertentu ya. Jadi, tapi ini masih sebenarnya ada isu-isu kabar burung juga. Ada masih problematik di sini. Teman-teman bisa baca beritanya, berita resminya di website-website terpercaya ya pastinya. Gitu. Maaf ini. Terus lanjut lagi. Sebentar ya. Oke. Tadi ini udah, terus kita intinya Indonesia itu memperluas dan mendiversifikasi pasar dagang untuk menghadapi proteksionisme global. Terus neraca perdagangan. Neraca perdagangan apa aja? Ini jadi ada selisih nilai ekspor dan impor suatu negara dalam periode tertentu. Gitu. Jadi kalau misalkan ekspornya itu lebih besar dibandingkan dengan impor itu maka surplus. Logikanya gini, kita jauh, menjual lebih banyak produk gitu ya dan membeli lebih sedikit itu pasti kita surplus. Kalau misalkan ya terbaliknya, kalau misalkan kita lebih banyak impor, ya udah kita defisit. Dan seimbang gimana kalau ekspor sama dengan impor gitu. Dampak terhadap perekonomian, cadangan devisa, surplus menambah devisa, defisit mengurangi devisa. Ini jelas ya. Kalau surplus kan kalau kita lebih banyak ekspor, ya cadangan devisa kita masuk lebih banyak kan gitu. Dan sebaiknya juga gitu. Terus nilai tukar atau kurs neraca kuat justru cenderung memperkuat mata uang nih. Dan pertumbuhan PDB, ekspor neto komponen positif dalam PDB. Terus studi kasusnya, neraca perdagangan Indonesia tahun 2025. Ini surplus 2025, ini infonya ada sekitar dalam US dollar ya 41,05 miliar US dollar. Di surplus tahun 2025 naik dari 31% dari tahun 2024. Kita cek nih. Total ekspor itu ternyata sekitar segini, 282,9 miliar. Tumbuh juga nih 6,15%.
Terus kita ngecek juga total impor ada berapa. Di sini kan kelihatan ya, tinggal dikurangin aja nih untuk dapetin nilai surplus, yang ekspor dikurangin impor. Ini impor juga tumbuh sekitar 2,83%, tapi masih lebih tumbuh yang di, ekspor gitu. Dan kalau dihitung secara 68 bulan, ini surplus beruntun sejak Mei tahun 2020, alhamdulillah. Oke, tapi yang perlu dicermati gini, surplus ini ternyata ditopang oleh sektor non-migas. Jadi di luar, eee, minyak bumi dan gas. Jadi sekitar sekian, sementara sektor migas ini masih defisit ternyata teman-teman, sekitar segini. Jadi ekspor itu didominasi oleh industri manufaktur, kurang lebih 80%. Ini pasar utamanya siapa aja, ada Tiongkok, AS, India, Jepang, sama Singapura. Next, ini ada perdagangan bebas versus proteksionisme. Ini tadi sebenarnya yang proteksionisme tadi kita udah bahas ya, di sebelum-sebelumnya yang di bagian, hambatan perdagangan internasional gitu. Ini perdagangan bebas, jadi arus barang tanpa hambatan yang berarti, gitu. Jadi kita bebas ngejual atau ngebeli barang gitu ya, hambatannya ya nggak ada yang berarti gitu ya, kayak ya so-so aja, biasa aja gitu hambatannya. Jadi ini pasar harga itu lebih murah dan pilihan itu juga lebih banyak, terus mendorong efisiensi dan spesialisasi, mempercepat teknologi dan resikonya, tapi industri yang lemah bisa tergilas karena kan ya nggak sanggup, karena kan kalau kita pasar bebas gitu ya, ini bersaing nggak cuma sama produsen dalam negeri aja, tapi luar negeri yang posisinya apalagi kalau misalkan mereka biayanya itu lebih murah dan kualitasnya lebih bagus. Itu kan masalah juga kan. Jadi industri yang lemah tuh bisa tergilas, terutama kayak UMKM-UMKM yang banyak di Indonesia gitu. Terus ada proteksionisme, jadi melindungi ekonomi domestik. Jadi melindungi industri muda dan lapangan kerja, menjaga stabilitas dan kemandirian nasional, mengurangi ketergantungan pada asing, tapi resikonya apa nih? Ada inefisiensi sama perang dagang, tadi kayak bales-balesan gitu ya. Jadi kita susah juga nih kalau misalkan melaksanakan proteksionisme, kita mau ekspor juga jadi bingung juga gitu ya, gitu. Oke, ini terkait rangkuman materinya. Negara berdagang karena perbedaan SDA tadi ya, biaya sama keahlian. Jadi menghasilkan manfaat sekaligus resiko. Teori klasik tadi ada keunggulan absolut dari Adam Smith sama komparatif David Ricardo. Itu fokus di biaya peluang. Terus teori modern yang tadi kita bahas ada faktor produksi sama permintaan timbal balik. Terus hambatan dagang ada tarif, kuota, subsidi, sama proteksionisme. Tadi yang digabung semuanya ya, punya untung sama rugi juga. Terus ada WTO, IMF, ASEAN, dan AFTA menata perdagangan global dan regional. Dan yang terakhir, neraca perdagangan Indonesia itu alhamdulillah surplus sekitar 41 miliar di tahun 2025. Keseimbangan bebas sama proteksi tetap relevan. Ini daftar pustakanya nih teman-teman. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Materi hari ini agak lumayan banyak ya. Oke, sampai jumpa kalau misalkan ada di minggu selanjutnya. Minggu selanjutnya itu pertemuan terakhir kita di semester ini. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom chat atau di LMS. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.